Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang di webinar pada malam hari ini dengan tema 4 tips mencari modal usaha halal ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Badrus Sofil Mutadin. Mungkin kalau ada teman-teman yang belum kenal bisa nanti tanya-tanya juga kepada saya ya. Saya juga tim dari Halal Capital Academy, yang mana Halal Capital Academy ini nanti dibuat atau dibikin oleh Mas Kuman Miftah Tajidin itu untuk menaungi para UMKM, entah itu dari sisi UMKM yang ada di pedesaan atau yang di pesantren ya, untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, pada malam hari ini nanti Mas Miftah akan berbagi kepada kita gimana sih caranya Mas Miftah itu membangun bisnisnya ya tanpa riba, dan itu dimulai dari yang namanya mencari modal. Tentu dalam sebuah bisnis untuk mencari modal ini hal yang penting banget ya, karena jika tidak ada modal bisnisnya juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, oke, mungkin teman-teman udah pada nggak sabar, selanjutnya saya serahkan langsung aja kepada Mas Uman Miftah Tajidin untuk berbagi pengalaman kepada teman-teman. Silakan Mas Uman. Baik, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya pada malam ini. Malam-malam ya, teman-teman, waktunya bersama keluarga harusnya teman-teman menyempatkan ikut webinar. Sama-sama belajar, kita sama-sama sharing, teman-teman ya. Kita sama-sama sharing. Santai aja mungkin ya. Kita ngobrol santai. Nanti di akhir kalau misalkan ada yang didiskusikan, silakan feel free kita berdiskusi. Teman-teman sudah dibagikan mungkin oleh Mas Bardus dan tim di grup WhatsApp ya. Itu kita share worksheet proposal untuk pemodal. Nah, jadi kita sediakan ataupun juga kita rancang sesederhana mungkin supaya teman-teman yang pemula yang sama sekali belum pernah belajar ekonomi gitu ya, atau misalkan teman-teman yang saat ini baru mau niat buka usaha gitu ya, bisa mengikuti. Nah, sementara yang satu lagi yaitu surat akad sirkah ya, akad sirkah atau juga surat bagi hasil dengan pemodal. Kalau misalkan teman-teman nanti mendapatkan tawaran permodalan, kira-kira ya kurang lebih surat ataupun juga perjanjian kerjasama yang nanti bisa teman-teman isi dan juga ditandatangani kedua belah pihak bersama dengan pemodal teman-teman itu nanti seperti itu gitu ya suratnya. Tentu itu kita rancang juga sesederhana mungkin, karena kalau misalkan teman-teman melihat akad kerjasama mudorobah yang misalkan dengan perbankan syariah gitu ya, atau misalkan untuk investasi gitu ya, investasi yang berbasiskan syariah ataupun saham syariah, ya tentu itu cukup kompleks. Tetapi kita coba sesederhana mungkin berupa surat aja gitu, karena kita targetnya untuk teman-teman yang masih pemula, masih pemula. Baik, teman-teman, perkenalan dulu mungkin ya sebelum kita mulai sharing. Saya dengan Uman Miftah Sajidin, teman-teman. Kalau di sini tadi saya lihat di grup WhatsApp banyak ya, ada yang dari Bandar Lampung, ada yang Bandung ya, Semarang. Banyak ini dari luar Jawa, kayaknya hampir seluruh pulau di Indonesia mungkin ya. Saya dari Jawa Barat, teman-teman. Saya dari Jawa Barat, domisili saya di Kota Banjar, Banjar Ciamis. Karena kalau di Jawa Barat atau di Jawa Tengah, ini kan banyak ada Banjar, ada Banjaran ya. Saya di Kota Banjar, di Kabupaten Ciamis, di Jawa Barat. Nah, dan kita teman-teman, saya bersama teman-teman yang lain, saya background dari perbankan syariah, teman-teman ya. Saya background dari perbankan syariah. Lalu saat ini kita bergerak membuat suatu mungkin akademi gitu ya, semacam lembaga edukasi akademi yang kita namakan dengan Halal Capital Academy. Sebelumnya izinkan saya share screen teman-teman ya, izinkan saya share screen untuk bahan kita sharing pada malam hari ini. Sudah muncul Mas Badrus ininya? Oke, sudah PPT-nya? Mas. Ya, sip. Siap. Oke, teman-teman, pada malam ini sambil nunggu yang lain, kita mulai aja. Pada malam ini kita akan sharing terkait dengan tema 4 tips jitu mencari modal usaha halal.
Nah, ini mungkin topik yang saya kira hampir semua pengusaha gitu ya menginginkan modal, menginginkan modal. Nah, insya Allah kita akan sharingkan apa saja tipsnya. Ikuti teman-teman sampai dengan selesai. Dan sebagai oleh-oleh, sekali lagi sebagai oleh-oleh dari pertemuan kita malam hari ini, tadi ada 2 dokumen yang sudah kita sharingkan di grup, gitu ya. Worksheet untuk teman-teman isi, dan juga satu lagi surat akad syariah atau surat akad syirkah mudharabah. Itu sebagai oleh-oleh dari sharing kita pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalan dulu ya, apa itu Halal Capital Academy? Nah, perkenalan dulu. Jadi ini siapa gitu ya, terus maksudnya apa? Apakah Halal Capital Academy ini pinjol atau pinjaman online yang saat ini marak? Bagaimana statusnya? Apakah ini legal atau enggak gitu ya? Atau investasi bodong karena ada kapitalnya. Kalau misalkan teman-teman join di grup Telegram ya, saya hampir tiap hari masuk ke grup-grup forex ya, yang apa namanya investasi bodong tuh ada selalu aja gitu ya. Ada yang masukin spam gitu ya di grup Telegram. Mungkin teman-teman juga banyak ya. Bukan teman-teman ya, bukan. Kita bukan pinjaman online dan kita juga bukan lembaga untuk investasi bodong. Jadi jangan khawatir. Apa itu? Kita adalah pusat edukasi bisnis UMKM Muslim di Indonesia. Jadi kita mengambil bentuk pusat edukasi ya, edukasi bisnis. Mengapa? Karena kalau misalkan teman-teman melihat saat ini di Indonesia yang nampaknya startup mengambil apa namanya bentuk hukum sebagai lembaga pinjam meminjam itu sudah sangat banyak. Bahkan sudah banyak juga yang terjerat gitu ya, karena banyak yang ilegal. Satu, yang kedua, lembaga pinjam meminjam yang legal juga sudah banyak gitu ya. Saking banyaknya mereka sering berebut mencari customer tanpa mengedukasi mengapa customer tersebut apa namanya perlu menambah permodalan, tanpa juga mengedukasi apakah customer tersebut modalnya dari hutang atau modalnya murni modal. Nanti akan kita sharingkan gitu ya, karena mindset yang saat ini di Indonesia kita dengar ketika misalkan mendengar butuh modal, maka larinya hampir dipastikan ke lembaga keuangan. Mengapa? Karena memang saat ini yang banyak pinjaman, baik itu perbankan maupun non perbankan. Nah, maka kita hadir untuk mengambil apa namanya peran sebagai edukator ya, kita mengedukasi. Ada beberapa mungkin ya. Yang pertama kita pendampingan BUMDes untuk scale up UMKM di desa. Mengapa BUMDes, mengapa desa? Dasar pemikirannya sangat sederhana, teman-teman. Kita terinspirasi dari Cak Nun mungkin ya. Mengapa Cak Nun itu Ainun Najib gitu ya? Mungkin di sini teman-teman ada yang jemaah ma'iyah. Mengapa tidak mendekatinya ke pejabat pemerintahan gitu ya, tetapi keliling ma'iyahan dari desa ke desa, dari kampung ke kampung, karena desa ini merupakan unit terkecil di Indonesia yang masih walaupun ada gitu ya, kecil dari apa kepentingan gitu ya, sehingga menggerakkan masyarakatnya pun lebih mudah kalau di desa. Yang kedua mungkin nanti menyambung ke materi yang terakhir, bahwa kita untuk mendapatkan permodalan usaha halal itu salah satu tipsnya nanti mungkin di akhir kita akan sharingkan, yaitu dengan berjamaah. Nah, yang paling mudah untuk kita kontrol berjamaah yaitu lingkup yang kecil. Teman-teman boleh di mute dulu, boleh teman-teman ya, supaya tidak mengganggu yang lain. Baik. Nah, jadi yang mudah untuk dikontrol terkait dengan crowdfunding atau berjamaah ya lingkupnya mungkin desa. Karena kalau kita berbicara lingkup Indonesia rada jauh gitu ya. Lebih baik kita desa ke desa. Yang pendampingan unit bisnis pondok pesantren. Jadi pondok pesantren banyak yang sudah punya bisnis dari mulai yang skalanya mungkin puluhan ribu, ratusan ribu sampai dengan puluhan miliar, ratusan miliar. Nah, ini mereka butuh pendampingan karena setelah kita temui gitu ya, selama saya sebelumnya di perbankan itu banyak pondok pesantren yang belum proper baik dari sisi manajemen maupun dari sisi keuangan. Nah, maka kita Halal Capital Academy hadir di sana. Yang ketiga, online course tentang usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah,
Kita juga menyediakan kita juga menyediakan online course untuk teman-teman yang jauh dari jangkauan tim kita, karena kita juga kan timnya SDM-nya terbatas, tidak mungkin menjangkau di seluruh Indonesia, maka kita sediakan online course yang bisa diakses oleh siapa saja. Tinggal nanti kalau misalkan diskusi, ya saat ini saya kira berdiskusi bukan lagi halangan terkait dengan tempat, jadi bisa lewat online. Dan yang keempat, membantu mendistribusikan produk UMKM. Jadi kita juga hadir untuk dalam tanda kutip mungkin ya mempoles produk-produk UMKM supaya terdistribusi ke mendapatkan profit yang maksimal. Baik, teman-teman, kalau misalkan teman-teman ditanya, teman-teman butuh modal? Ya, yang butuh modal silahkan chat. Ya, Serius, butuh modal nggak, ya, teman-teman? Kalau ada 20 yang chat baru lanjut aja, Mas. Oke, siap. Ya, siap. Kalau belum 20 berarti teman-teman nggak butuh modal, udah kaya semua, Mas. Kita webinarnya udahan aja ini. Nah, kalau teman-teman nggak butuh modal, saya kira cukup sampai sini webinarnya, nggak perlu dilanjutkan. Baru chat berapa dulu, ini, Mas? Baru 8, ini baru 8 nih. Butuh banget tuh, Pak Priyo, Pak Amri Darmawan. Butuh pisan, butuh tuh, banyak ya. Oke. Sip. Nah, teman-teman semuanya saya kira insya Allah butuh permodalan. Nah, hanya saja mungkin modal yang bagaimana gitu ya, modal yang bagaimana. Tentu teman-teman yang hadir di sini kita menginginkan permodalan yang halal gitu ya, permodalan yang halal. Nah, apa yang akan teman-teman dapat pada malam ini? Nah, apa coba kira-kira? Apakah ini hujan uang? Ya. Jadi teman-teman ikut webinar 1 jam. Setelah saya ikut webinar, teman-teman langsung dapat uang. Ya. Atau tiba-tiba ketika keluar rumah, besok pagi teman-teman mendapatkan hujan uang dari rumah masing-masing. Atau misalkan teman-teman setelah ini tiba-tiba oleh tim gitu ya, di Japri untuk untuk mengirimkan nomor rekening, nanti kita transferkan. Apakah itu? Atau ini? Ya, kapal pesiar. Atau kapal pesiar. Nah, bukan teman-teman ya. Bukan juga uang, bukan juga kapal pesiar. Kapal pesiar mungkin karena kita bukan MLM ya. Karena kita bukan seminar MLM. Kira-kira malam ini teman-teman kita akan belajar 2 hal saja. Kita akan belajar 2 hal saja. Yang pertama, teman-teman boleh di-mute dulu. Ya, yang pertama, kenapa realitanya sulit dapat modal usaha, apalagi modal usaha halal. Nanti mungkin kita sharingkan, kita diskusikan. Kalau misalkan kita misalkan gitu ya, teman-teman mengikuti pelatihan-pelatihan online ataupun juga yang disediakan oleh pinjol-pinjol yang ilegal, itu kan sering juga tuh mengadakan acara yang seperti ini. Itu dengan mudahnya mereka memberikan uang cash gitu ya, memberikan uang cash. Tetapi nanti di akhir ia menjerat, tiba-tiba kontak handphone di telepon, kontak handphonenya tersebar gitu ya, atau tiba-tiba dia bisa mengakses handphone kita. Ya, itu. Padahal realitanya untuk mendapatkan modal usaha itu tidak mudah, teman-teman. Apalagi modal usaha yang halal. Yang kedua, yaitu ya sesuai dengan tema ya, 4 tips itu untuk mencari modal usaha halal. Teman-teman lanjut ya. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut ya, sebelum kita sharing terkait permodalan, kita definisikan dulu apa itu modal. Teman-teman, tadi yang chat butuh modal, barangkali sambil dipikir-pikir atau di chat lagi, apa itu modal, teman-teman? Nah, oke, ini ya. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang sekali lagi nggak ada background ekonomi, kalau misalkan teman-teman saat ini yang sudah punya usaha, sudah
bisnisnya sudah jalan, mungkin sudah familiar dengan laporan keuangan. Tetapi teman-teman yang sama sekali belum ada background ekonomi ataupun misalkan belum pernah terjun ke usaha sama sekali gitu ya. Ini mungkin saya perkenalkan dulu ya. Ini laporan keuangan, teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Laporan keuangan salah satunya itu balance sheet ataupun juga neraca. Di sini ada 3 ya. Yang pertama adalah aset, yang kedua liabilities atau hutang, yang ketiga equity atau modal. Nah, yang akan kita soroti malam ini yaitu 2 ini ya. Yang pertama adalah liabilities. Nah, boleh di-mute dulu ya, Bu. Yang pertama adalah liabilities atau hutang. Yang kedua adalah modal. Malam ini kita akan diskusi yang mana? Apakah yang pertama atau yang kedua? Karena realita di masyarakat, teman-teman, ketika misalkan mengakses permodalan, itu hampir kebanyakan larinya ke liabilities atau larinya ke hutang. Pertanyaannya, apakah hutang piutang tidak diperbolehkan? Tentu diperbolehkan. Dalam Islam diperbolehkan hutang piutang. Yang tidak boleh itu adalah riba. Ya, yang tidak boleh adalah riba. Sementara hutang piutang itu diperbolehkan. Riba memang semua ulama sepakat itu haram ya. Teman-teman baca buku manapun, ya kitab manapun, atau misalkan ikut ulama mazhab manapun, itu semuanya sepakat haram riba. Hanya saja mungkin bunga bank gitu ya, itu ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, namun yang akan kita soroti sebetulnya lebih jauh lagi. Lebih jelasnya seperti apa? Yang akan kita soroti adalah bagaimana caranya supaya kita tidak menjadikan hutang itu sebagai habit. Sehingga ketika mencari permodalan, diusahakan mindset yang pertama, yaitu mencari modal. Nah, itu mungkin malam ini akan kita bagikan tipsnya, mindsetnya, atau ya cara teknisnya seperti apa kalau misalkan kita pengen ketika mencari tambahan modal itu ya berpikirnya modal, bukan hutang. Nah, ini mungkin dasarnya teman-teman ya. Ini dasarnya. Ketika teman-teman mengakses hutang, maka uang yang kita terima sebagai pengusaha itu wajib dikembalikan kepada pemberi hutang. Sepakat ya? Wajib dikembalikan kepada pemberi hutang. Karena wajib dikembalikan kepada pemberi hutang, maka pemberi hutang kecil sekali untuk mendapatkan resiko uangnya hilang. Kenapa? Karena terikat. Ya, karena terikat. Makanya ketika perbankan memberikan hutang piutang, memberikan kredit kepada nasabah, kepada peminjamnya, itu melalui proses analisa kredit. Jadi ketika bank memberikan kredit melalui proses analisa kredit. Mengapa? Karena bank untuk meminimalisir dari sisi bank agar uang tersebut kembali. Dan bank rata-rata memberikan apa? Mensyaratkan kolateral atau mensyaratkan jaminan. Supaya apa? Supaya ketika uang tersebut gagal bayar di nasabahnya, maka eksekusi jaminan atau eksekusi kolateral. Itu cara berpikir yang pertama, teman-teman ya, cara berpikir hutang. Sehingga bagi pemberi hutang lebih aman. Hanya saja bagi kita sebagai penerima hutang, kita mempunyai kewajiban ya yang terikat sampai dengan hutang tersebut diselesaikan, sampai dengan lunas. Hutang wajib dibayar, teman-teman ya. Jadi mazhab manapun itu ya, ulama manapun hutang wajib dibayar gitu ya, tetap wajib dibayar. Teman-teman punya hutang berapa, misalkan 5 juta, 10 juta, ya wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan. Itu kalau hutang. Sementara permodalan, teman-teman, ya, sementara permodalan ini sistemnya bagi hasil dan bagi rugi. Ketika usaha teman-teman sedang turun, maka pemberi modal, kalau dalam bahasa Sunda mungkin wayahna ya, kalau bahasa Sunda gitu ya, pemberi modal pun ikut menanggung kerugian. Tetapi ketika misalkan teman-teman untung, ya profit sharing, memberikan keuntungan yang lebih kepada pemodal. Hanya saja ini enak. Ini enak untuk siapa? Untuk kita sebagai pengusaha, sebagai pebisnis itu enak kalau modal ya, bukan hutang piutang. Kenapa? Karena uang tersebut tidak terikat dan kita pun bisnis ya sesuai nature. Ada COVID, bisa jadi kalau yang kita terima permodalan profit sharing, ya pemberi modal ikut menanggung kerugian karena kan COVID tidak bisa diprediksi dan bukan kesalahan manajemen. Ya. Sementara kalau kita sifatnya hutang piutang, ada atau tidak ada COVID, ya hutang tetap harus dibayar. Hanya saja mungkin ada restrukturisasi dan lain sebagainya.
dikarenakan modal itu ikut menanggung kerugian gitu ya, profit sharing, maka ini teman-teman. Nah, kita berpikir dari sisi pemodal nih. Kita berpikir dari sisi pemodal. Bagi pemodal, ketika dia memberikan uangnya kepada kita, maka resikonya sangat tinggi dan beresiko uang tersebut tidak kembali. Kalau misalkan saya sebagai pemodal, kita berpikir dulu dari sisi pemodal ya. Saya sebagai pemodal memberikan modal kepada salah satu usaha gitu ya, 10 juta, maka resikonya tinggi sekali, uang tersebut tidak kembali. Kenapa? Karena yang saya berikan modal gitu ya. Tetapi ketika misalkan untung, maka saya mendapatkan keuntungan yang lebih. Maka ini. Nah, return-nya biasanya meminta lebih besar daripada deposito perbankan. Mengapa? Karena resiko yang diterima oleh pemodal lebih tinggi daripada ketika pemodal menyimpan uang di bank. Kalau misalkan menyimpan uang di bank per tahunnya gitu ya, mendapatkan return setara dengan 5% gitu ya per tahun, maka ketika menyimpan uangnya dalam bentuk usaha kita gitu ya, kita harus bisa meyakinkan pemodal bahwa ya harus lebih dari 5%. Karena kalau misalkan sama-sama 5% 1 tahun, ngapain disimpan dalam bentuk usaha? Ya enggak. Udah aja disimpan di bank lebih aman kan gitu kan, deposito. Ini kita berpikir dari sisi yang generalnya dulu gitu ya. Mindset terkait dengan permodalan dulu sebelum nanti kita masuk ke teknis. Dikarenakan resikonya cukup tinggi bagi pemodal dan juga pemodal menuntut return yang lebih besar daripada perbankan, maka ya kita sebagai pengusaha wajib mengupgrade ilmu. Mengupgrade ilmu bagaimana caranya mengelola risiko gitu ya. Bagaimana caranya mengelola risiko dan juga mengupgrade ilmu bagaimana caranya bisnis kita supaya lebih profit. Banyak sekali di antara teman-teman UMKM yang ketika kita singgung untuk belajar lagi gitu ya, bahkan kita melakukan pendampingan secara offline free, itu banyak yang mungkin bukan tidak mau tetapi malas belajar ya. Padahal kita lakukan pendampingan free real gitu ya, sampai dengan bagaimana kita dampingi mengelola produknya gitu ya, sumber supply chain-nya gitu ya, kemudian juga mempromosikan segala macam. Itu banyak yang nggak mau. Kenapa? Salah satunya misalkan kita komentar, wah ini harusnya produknya belum unik, sehingga lebih baik di riset ulang tuh produknya supaya lebih unik sehingga diterima oleh masyarakat. Atau produknya ini belum bisa menyelesaikan masalah market, sehingga silakan di riset ulang. Nah itu banyak yang tidak mau seperti itu gitu ya, walaupun kita dampingi secara offline dan gratis. Nah ini sebetulnya PR daripada UMKM untuk mengupgrade ilmu supaya apa? Supaya harapan mendapatkan permodalan bisa terwujud gitu ya, yang modal benar-benar modal yang mau untung dan juga mau ikut menanggung kerugian ketika terjadi kerugian. Tentu kerugiannya bukan disebabkan oleh kesalahan kita sebagai pengelola. Kerugiannya kerugian karena nature bisnisnya aja. Misalkan contoh ekstrimnya karena COVID misalkan kemarin, itu salah satu contoh ekstrimnya. Nah, baik, sampai di sini teman-teman bisa diikuti ya. yang belum pernah belajar sama sekali tentang struktur laporan keuangan, perbedaan modal dan juga hutang, mungkin sederhananya dari slide yang sebelumnya saya sederhanakan. Yang pertama, ketika teman-teman menginginkan penambahan modal yang sumbernya dari hutang, maka konsekuensinya teman-teman wajib membayar. Apakah teman-teman bisnisnya sedang untung atau bisnisnya sedang rugi. Yang kedua, ketika teman-teman saya kembali lagi. Yang kedua, ketika teman-teman menginginkan yang ini permodalan, yang ketika pemodal yang juga pemodal ikut menanggung kerugian ketika bisnis kita rugi, maka konsekuensinya satu, kita harus mengerti bahwa bagi mereka resikonya cukup tinggi. Yang kedua, bagi mereka juga mereka menginginkan return yang lebih besar daripada return yang mereka terima ketika uangnya disimpan di bank, gitu ya. Yang ketiga, maka kita harus nyadar, kita harus banyak belajar ya. Kita harus banyak belajar tentang bisnis, apalagi sekarang semuanya sudah 100% online gitu ya, digital marketing. Teman-teman harus ya mungkin ilmu teknis bagaimana cara beriklan di Facebook gitu ya, bagaimana cara beriklan di Google, yang sekarang juga sedang mulai banyak pengusaha masuk ke TikTok gitu ya. Dan bahkan TikTok itu diprediksi akan menjadi platform
marketplace masa depan gitu ya. Nah, itu semua harus dipelajari terus-menerus ya. Itu apa namanya? Konsekuensi dari ketika teman-teman menginginkan permodalan yang sumbernya dari pemodal yang teman-teman yang mereka ikut menanggung kerugian ketika bisnis teman-teman mengalami rugi ataupun juga mengalami loss gitu ya. Kenapa realitanya modal usaha boleh di-mute dulu, Pak? Bapak. Ya, makasih. Kenapa realitanya mendapatkan modal usaha itu sulit? Ya, apalagi misalkan mendapatkan modal usaha yang halal. Ini saya ibaratkan sebagai pemodal, lalu ini kita sebagai pengusaha. Di antara ini ada gap gitu ya. Kalau teman-teman berkumpul dengan sesama pengusaha yang juga kesulitan permodalan, maka akan merasa bahwa mendapatkan modal usaha itu sangat susah. Sehingga ujung-ujungnya mendatangi lagi ke perbankan ataupun juga pinjaman-pinjaman online yang ilegal. Yang tentu dari sisi sudut pandang syariah itu riba gitu ya. Tetapi kalau misalkan teman-teman berkumpul dengan sesama pemberi modal, ya mungkin curhat gitu ya. Saya dan juga di sini saya lihat banyak ada beberapa partisipan gitu ya, beberapa peserta di sini juga mantan dari perbankan gitu ya. Dari perbankan. Kita itu teman-teman ya setiap hari mencari orang yang apa namanya ingin menambah modal, ya ingin berhutang ya. Ini mungkin sedikit curhat dulu gitu ya. Dulu tiap hari itu sangat sulit sekali mencari orang yang mau kita kasih uang gitu ya. Yang mau kita kasih uang. Ya mungkin lebih dari ratusan gitu ya. Customer ataupun juga calon customer yang kita telepon setiap hari. Bahkan visit 5-6 kali visit per hari untuk mencari orang yang ingin ditambahi modal gitu, yang kita kasih modal ataupun juga kita kasih kredit. Atau misalkan teman-teman perbankan yang lain, misalkan yang menerbitkan KUR, itu mereka ratusan bahkan ribuan nasabah tuh ditarget setiap bulan supaya ada orang yang mau menerima pinjaman KUR. Makanya KUR itu dipermudah sekali karena marketingnya pun luar biasa targetnya ya. Sehingga ada gap nih, banyak pengusaha yang ingin tambahan uang gitu ya. Sementara lembaga keuangan pun sulit mencari orang yang betul-betul capable dan juga pantas mendapatkan tambahan kredit. Ini kita berbicara di sini teman-teman ya. Ini kita berbicara di sisi hutang nih, ya. Di sisi hutang nih, di sisi liabilities, di sisi ketika kita memberikan uang ataupun juga si pemberi pinjam itu memberikan pinjaman, uangnya dipastikan wajib kembali walaupun banyak yang macet. Wajib kembali ya. Kita belum berbicara di sini nih, ya. Kita belum berbicara di equity, kita belum berbicara di permodalan yang betul-betul modal murni gitu ya, bukan hutang. Yang ketika pemodalnya itu yang ketika usahanya rugi ikut rugi. Nah, di sisi pinjam meminjam pun sulit, apalagi ya di sisi pemodal yang benar-benar modal. Ya, apa itu gapnya? Di sini ada gap tengah-tengah. Satu, ya manajemen bisnis kurang profesional. Jadi ketika menilai sebuah bisnis, pemodal menilai sebuah bisnis, maka yang pertama dilihat adalah seberapa berpengalaman dia berada di bidang bisnis tersebut. Misalkan sekarang dia bisnis kuliner. Nah, tiba-tiba besok dia bisnis bengkel sepeda motor, misal ekstrimnya ya, ekstrimnya. Nah, padahal dia belum punya sama sekali pengalaman di bidang sepeda motor. Tentu bagi pemodal resikonya sangat tinggi ketika memberikan uang kepada orang yang belum berpengalaman di bidang bisnis yang dia geluti. Itu sehingga mempengaruhi profesionalitas atau profesionalisme. Yang pertama. Yang kedua bisa jadi misalkan memang dia belum memang dia sudah lama gitu ya di bisnis tersebut. Misalkan kuliner, wah dia sudah lama tuh di bisnis kuliner. Hanya saja yang kedua ya maaf ini nanti yang ketiga gitu ya. Itu masih di
dirangkul oleh semuanya oleh keluarga, sehingga family business. Family business bagus, tetapi kalau misalkan teman-teman baca beberapa review gitu, jurnal review, misalkan salah satunya Harvard Business Review gitu ya, itu mereka mengadakan penelitian bahwa family business itu rata-rata bertahan sampai dengan generasi ketiga. Ini tentu tidak bisa digeneralisir. Rata-rata family business itu bertahan sampai dengan generasi ketiga. Bahkan banyak yang sampai di generasi kedua. Nah, kalau misalkan kita lihat, ya banyak sekali orang kaya yang mungkin tetangga kita atau siapa gitu ya, banyak sekali orang kaya yang dia cukup bagus bisnisnya, tetapi anaknya tidak bisa meneruskan. Nah, itu juga salah satu kurang profesionalisme di sisi manajemen. Yang kedua, mengapa ada gap antara pemodal dengan pengusaha? Tingginya risiko bisnis. Kalau misalkan saya diskusi dengan beberapa lembaga di permodalan gitu ya, baik itu yang sifatnya crowdfunding atau sifat berjamaah, maupun yang sifatnya fintech sekarang ya, fintech syariah, financial teknologi syariah, itu mereka 3 tuh. Yang pertama bidang bisnis, apakah bidang bisnis ini yang berisiko atau tidak? Contoh bidang bisnis yang berisiko, misalkan yang berhubungan dengan nyawa, ya makanya perbankan itu banyak yang menghindari bidang bisnis, atau bidang bisnis yang saat ini memang trennya sedang menurun, ya trennya sedang menurun. Yang pertama, yang kedua off-taker. Yang ketiga, cash flow. Apa yang dimaksud dengan off-taker? Teman-teman, mungkin gini ya. Contoh yang retail deh. Contoh yang retail apa? Teman-teman tahu Santara? Ya, Santara. Santara itu adalah sebuah lembaga keuangan non-bank, ya, lembaga keuangan non-bank yang diinisiasi oleh Pak Mardi Guwik. Mungkin teman-teman tahu. Pak Mardi Guwik memberikan konsep crowdfunding atau konsep berjamaah, ya, konsep berjamaah, sehingga sistemnya mirip-mirip ketika teman-teman bisnis itu dicarikan saham ataupun juga dicarikan pemodal yang betul-betul modal, bukan hutang ya. Ya, jadi misalkan teman-teman punya bisnis A, maka dicarikan oleh Santara bahwa supaya bisnis teman-teman itu dimodali oleh banyak orang gitu ya, dimodali oleh banyak orang. Misalkan ada bisnis A, misalkan teman-teman bisnisnya di bidang ayam, misalkan bidang ayam. Nah, maka Santara mencarikan misalkan 30 atau 50 orang untuk rembukan nih memodali bisnis teman-teman, sehingga masing-masing punya saham. Ini sistemnya untung dan juga rugi. Ini sistem bagi hasil, bagi untung dan juga bagi rugi. Nah, tetapi ya teman-teman, sistem tersebut ketika menyeleksi UKM ataupun juga pebisnis yang masuk ke dalam member itu sangat selektif. Mengapa? Karena ini ya off-taker ya, terutama off-taker ya. Terutama off-taker dan cash flow. Apakah customer-nya ini sudah jelas? Apakah misalkan teman-teman saat ini punya usaha bakso misalkan, apakah usaha bakso teman-teman ini sudah punya pelanggan loyalis? Berapa cabangnya? Berapa puluh cabangnya? Berapa ratus cabangnya? Atau misalkan apa keunikan dari bakso teman-teman? Apakah karena sudah melegenda, atau misalkan karena dijadikan sebagai makanan kuliner kota setempat, atau seperti apa? Ini off-taker-nya harus jelas dulu. Off-taker itu apa? Customer-nya. Off-taker itu apa? Siapa yang membeli produk teman-teman? Itu harus jelas tuh off-taker-nya. Yang kedua apa? Cash flow. Apakah teman-teman mampu memberikan return atau juga bagi hasil yang lebih tinggi daripada perbankan atau tidak? Kenapa? Karena bisnis teman-teman ini oleh Santara nanti dalam tanda kutip ya dijual, dipromosikan kepada orang-orang yang punya uang nih. Nah, orang yang punya uang realitanya teman-teman ya. Realitanya orang yang punya uang itu hitung-hitungan persentase bagi hasil. Misalkan dari 1 miliar pengen dapat berapa gitu ya. Tentu mereka akan membandingkan gitu ya. Mereka akan membandingkan dengan lembaga-lembaga perbankan atau juga lembaga keuangan. Nah, jadi ini teman-teman kalau misalkan ingin mendapatkan permodalan, perhatikan 3 ini bidang bisnis teman-teman apa. Yang kedua off-taker-nya apakah misalkan saat ini sudah jelas, berapa pelanggan loyalis teman-teman. Ingat ya, beda antara buyer dengan customer teman-teman. Buyer itu adalah orang yang baru sekali beli, sementara customer orang yang udah berulang-ulang beli. Dan juga teman-teman harus punya alasan kenapa si customer ini tetap di bisnis teman-teman, enggak ke sebelah gitu ya. Kalau misalkan teman-teman sekarang punya bakso, ya kenapa beli bakso kita bukan bakso yang sebelah? Nah, itu harus
punya alasan. Harus punya alasan. Apalagi kalau misalkan banyak gitu yang mensyaratkan off-taker-nya ini, misalkan teman-teman bisnis apa, ya kemarin saya diskusi dengan orang yang ingin memberikan permodalan kepada bisnis lele, ya bisnis lele. Atau ini peternak lele. Ini skalanya padahal peternak lele ini udah tonan gitu ya. Udah tonan, bukan lele yang cuma 1 kolam 2 kolam. Ini sudah skalanya sudah per bulan di atas 20 ton tuh dia bisa produksi setiap bulan. Tetap saja teman-teman, si pemodal menanyakan ini lelenya ini off-taker-nya siapa? Maksudnya dilemparnya kepada perusahaan, apakah perusahaan tersebut sudah kredibel atau belum nih pembelinya gitu ya. Pembeli lelenya apakah perusahaannya sudah kredibel atau belum. Kalau misalkan pembeli dari hasil panennya itu misalkan sudah go public, tentu banyak sekali pemodal yang berebutan ingin memberikan investasi di bisnis tersebut. Tetapi kalau misalkan masih ke bandar, walaupun bandarnya skala besar, itu ternyata itu ya banyak yang masih belum tertarik tuh, masih belum tertarik. Jadi sekali lagi, ketika misalkan teman-teman ingin mencari permodalan yang halal dan juga menarik bagi investor, ya perjelas off-taker bisnis teman-teman ini siapa. Dan juga pastikan teman-teman cash flow-nya cukup baik. Yang ketiga, nah ini yang sering banyak dijumpai, administrasi keuangan tidak memadai. Apa maksudnya? Jadi banyak sekali saya temui ya bisnis yang skalanya sudah miliaran, bahkan sudah puluhan miliar, tetapi administrasi keuangannya masih belum proper ya, masih belum proper. Masih balance sheet-nya masih di otak-atik gitu ya, masih manualnya nggak apa-apa sih sebetulnya, tetapi dengan masih manualnya itu menandakan bahwa kita belum punya laporan keuangan yang rutin secara cepat, karena sekarang kan sudah banyak aplikasi keuangan seperti jurnal.id gitu ya, atau Zahir, yang ketika teman-teman menggunakan aplikasi itu, maka ya kapanpun teman-teman menginginkan keuangan, laporan keuangan, ya bisa langsung tinggal diklik aja, di print sendiri gitu ya, tanpa perlu teman-teman paham akuntansi. Yang membaca, wah saya nggak paham akuntansi, ya udah hire aja anak-anak mahasiswa akuntansi, suruh minta tolong baca gitu ya. Kasih aja sertifikat buat mereka, sertifikat magang kan menarik ya, apalagi kalau misalnya kita kasih uang saku. Jadi teman-teman yang saat ini bisnis tidak perlu belajar akuntansi sampai detail, hire aja yang magang gitu ya untuk membaca. Nah, ini teman-teman ya, laporan keuangan ini sangat penting. Laporan keuangan ini sangat penting. Apa saja elemen keuangan yang harus disajikan? Ya, yang pertama minimal balance sheet ya, tadi neraca sudah saya berikan contohnya. Yang kedua income statement, kemudian juga cash flow ya, baik itu misalkan proyeksi cash flow ataupun juga cash flow harian gitu ya, keluar masuknya uang. Kalau misalkan teman-teman punya pemodal, tentu perubahan ekuitas dan sebagainya gitu ya. Kebanyakan sih minimal sih cash flow ya, dan juga income statement itu paling minimal. Tetapi lebih bagus lagi kalau yang sudah audited, itu tentu lebih bagus. Jadi ini kenapa realitanya mendapatkan modal itu susah, apalagi misalkan modal usaha yang halal. Karena satu, manajemen bisnis kurang profesional, yang kedua tingginya risiko bisnis, bidang bisnisnya, off-taker, dan juga misalkan administrasi keuangan yang belum memadai. Lalu ada pertanyaan, Akang misalkan ya, karena saya orang Sunda, misalnya Kang Uman, saya kemarin mudah-mudah aja kok dapat permodalan ataupun juga kredit dari bank gitu ya, dari mulai misalkan 5 juta naik ke 10 juta, 15 juta, 20 juta, tanpa perlu menyajikan yang tadi disampaikan seribet itu gitu ya. Nah, alasannya teman-teman, satu, marketing juga butuh target. Itu realita ya, marketing bank juga butuh target, sehingga terkadang ya angka dari bisnis teman-teman itu dimanipulasi kadang-kadang ya, banyak yang seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua, itu hati-hati nanti untuk kelangsungan bisnis teman-teman ya, hati-hati untuk kelangsungan bisnis teman-teman, karena bisa jadi teman-teman sekarang masih mampu ngangsur. Nah, 5 tahun lagi kan nggak ada yang tahu tuh bisnis teman-teman seperti apa naik turunnya gitu. Jadi ini saya ajarkan cara yang lurusnya teman-teman ya, cara yang lurusnya, realita mengapa sulit mendapatkan akses permodalan. Baik teman-teman, sampai di sini bisa diikuti ya.
Silahkan di chat, ya silahkan chat dulu. Kalau bisa diikuti dan lanjut, silahkan klik lanjut. Silahkan teman-teman, chat dulu. Kita sambil santai ya, sambil santai. Gimana? Lanjut. Ya, seru ya teman-teman ya. Kita jadi tahu perbedaan permodalan dan hutang. Kalau permodalan itu kalau rugi nanti nggak mengembalikan uangnya mungkin ya Mas ya, ikut sama-sama bagi rugi. Kalau utang rugi atau untung harus teman-teman harus mengembalikan. Nah, jadi lanjut nggak nih kawan-kawan? Banyak nih. Lanjut. Katanya lanjut. Lanjut Siap. Mas Umam. Nah, oke, lanjut. Lanjut, kita masuk ke materi sesuai dengan di banner. 4 tips gitu mencari modal usaha halal. Apa aja? Sebentar. 1. Perbaiki diri dan bisnis. Ya. Apa yang harus diperbaiki? 1, jujur. Yang kedua, amanah. Kita berpikir gini teman-teman ya. Banyak sekali UMKM yang datang ke saya ngajak diskusi ataupun juga diminta dibantu permodalan dari berbagai macam kategori bisnis gitu ya. Itu sudut pandangnya selalu sudut pandang dia selaku yang punya usaha ya. Gitu ya, selalu sudut pandangnya selalu dia yang punya usaha. Nah, tanpa berpikir bagaimana sudut pandang mereka yang punya duit gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen butuh modal, yang pertama sudut pandangnya dirubah, jangan sudut pandang kita yang punya usaha, tetapi sudut pandangnya bagaimana sudut pandang mereka yang punya uang ketika melihat sebuah bisnis. Nah, tentu ketika misalkan sudut pandangnya itu sudut pandang mereka yang punya uang, maka mereka tentu mencari orang-orang yang jujur. Pasti ya. Kenapa? Karena tadi itu ya di slide yang pertama sudah kita sampaikan bahwa memberikan permodalan itu ada potensi uangnya nggak balik loh. Ya. Beda dengan memberikan hutang. Memberikan permodalan itu ada potensi uangnya yang nggak balik. Makanya harus jujur. Yang pertama. Yang kedua, amanah. Nah, yang kedua amanah. Jelas ya. Yang kedua harus amanah. Karena kalau tidak amanah, nanti apa? Ini sudut pandang pemodal ya. Ini sudut pandang pemodal. Nanti ketika bilangnya bisnisnya untuk bisnis A, ya, dipresentasikan bahwa bisnis tersebut sangat prospektif, return-nya juga tinggi, ya, dan sebagainya. Ternyata karena nggak amanah, uang tersebut dimasukkan ke dalam bisnis B. Bisnis B itu yang tidak bagus gitu ya dari sisi performa keuangan. Itu mungkin kalau di perbankan namanya side streaming ya. Maka harus amanah. Nah, ini nanya kepada diri kita benar jujur atau enggak gitu ya. 1, yang kedua kita benar amanah atau enggak. Ini dalam hal memperbaiki diri, teman-teman. Karena ini kan ya seperti Rasulullah SAW mengapa dipercaya oleh banyak saudagar untuk memegang barang dagangannya karena beliau amanah gitu ya. Beliau kan menjadi rasul belakangan gitu ya. Menjadi nabi dan rasul belakangan. Tetapi selagi masih muda, beliau sebelum menjadi nabi dan rasul, beliau orang yang sangat kredibel, orang yang sangat jujur dan amanah. Boleh di-mute dulu Bapak Ibu. Siap, kita lanjut ya. 1 dari sisi memperbaiki diri. Yang kedua, ini dari sisi bisnis. Ini sudah kita petakan untuk memudahkan teman-teman gitu ya. Sudah kita petakan ada 4 blok kanvas. Teman-teman download di Google, mencari di kemana-mana nggak akan ada karena ini kita yang promosikan. Ada 4 blok kanvas. Yang pertama ini bacanya dari bawah ya. Dari bawah dari syariah compliance. Dari bawah dulu nih. Yang pertama. Yang kedua product market fit, yang ketiga bisnis prospek, yang keempat risk management. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan permodalan, maka yang pertama dilihat adalah bisnis teman-teman. Silakan isi dulu ini nih, kanvas ini untuk memudahkan ya, untuk memudahkan. Syariah compliance, apakah teman-teman bisnisnya terbebas dari maghrib? Apa itu? Maisir, goror, haram, riba. Apakah bisnis teman-teman sudah jelas kehalalannya atau belum? Oke ya, itu clear dulu tuh di sana tuh. Kalau misalkan ini bisnisnya masih abu-abu, ya bukan jangan berharap. Tetapi kalau misalkan bisnis abu-abu, mendingan bisnisnya diputihkan dulu ya. Jangan abu-abu gitu ya. Jangan berada di wilayah gray gitu ya. Bisnisnya diperjelas dulu kehalalannya. Pertama. Yang kedua, seberapa paham teman-teman tentang akad syariah ya. Akad syariah teman-teman ada mudharabah, ada musyarakah, dan juga ada qard, qardul hasan dan sebagainya. Teman-teman belajar dulu itu deh.
Kalau misalkan wah susah belajar, tanya Ustadz, banyak Ustadz yang sudah paham. Tanya YouTube, tuh di YouTube ya. Kalau misalkan teman-teman cek bisnis tanpa riba dan sebagainya di YouTube ataupun juga di Google, itu kan banyak tuh tentang akad-akad yang sifatnya sesuai dengan syariah gitu ya. Itu teman-teman belajar dulu itu. Itu blok kanvas yang pertama. Blok kanvas yang kedua terkait dengan product market fit ya. Masalah apa yang ingin diselesaikan, seberapa mengerti tentang market, value proposition-nya apa, siapa saja kompetitornya, berapa persen conversion rate menjadi pelanggan. Tentu di malam ini tidak akan kita bahas detail satu-satu, karena kalau ini kita bahas satu-satu bisa sampai subuh, teman-teman setuju ya? Kalau misalkan kita bahas satu-satu bisa sampai subuh. Nah, cuman hanya saja ini kanvasnya teman-teman boleh screenshot lalu nanti diisi gitu ya. Blok yang ketiga bisnis prospek, bagaimana prospek bisnis 5 tahun ke depan. Tentu pemodal ketika ingin memberikan modal tidak ingin bisnisnya yang tidak mempunyai prospek yang baik ya. Yang keempat risk management. Nah, ini juga tidak akan kita bahas satu-satu gitu ya. Bagaimana risiko supply, risiko demand, risiko produksi, risiko bisnis ya. Jadi teman-teman ini adalah kanvas ya, kanvas yang bisa teman-teman isi alat bantu untuk melihat bisnis teman-teman dari sudut pandang investor. Apakah sudah layak mendapatkan modal usaha halal ataukah belum, ataukah ada yang harus diperbaiki. Tips yang pertama tadi. Tips yang kedua, ini sangat sederhana, jual aset dan hidup apa adanya. Ya. Kalau tips yang pertama tadi, wah itu sulit katanya. Tips yang pertama itu harus ngisi dulu ini, mikir. Jadi tips yang pertama harus belajar dulu tentang akad syariah, belajar dulu memperbaiki dulu bisnisnya gitu ya. Apakah sudah sesuai dengan market segala macam gitu ya. Banyak. Apa yang mudah? Yang mudah yang kedua ini, jual aset dan hidup apa adanya. Ini sederhana, ini sederhana. Asetnya apa? Ya jual motor, jual handphone, jual apa gitu ya. Yang untuk apa? Untuk mendapatkan permodalan. Kalau misalkan Kang, saya nggak punya aset, misalkan boro-boro untuk jual asetnya pun saya nggak punya. Berarti tips yang pertama yang harus laksanakan apa? Perbanyak belajar, gitu ya. Perbanyak belajar. Tips yang pertama, mengisi kanvas, boleh di screenshot nanti. Teman-teman boleh diisi. Tips yang ketiga yaitu berjamaah ataupun juga crowdfunding. Nah, ini fakta teman-teman. Kenapa hampir 100% fintech ataupun juga ini fintech ini maksudnya financial technology, lembaga pinjaman, lembaga keuangan yang sifatnya teknologi saat ini gitu ya, ataupun juga pinjol, berbasisnya pinjaman bukan permodalan untung rugi. Kenapa? Karena ini satu, sulit nyari orang jujur, ya satu. Yang kedua, sulit nyari pebisnis kecil atau UMKM yang matang secara ide maupun eksekusi. Karena kebanyakan orang yang berbisnis itu, saya suka ini gitu ya, saya suka hamster, ya udah saya jual tentang peralatan hamster. Pertanyaannya di teman-teman itu banyak nggak yang butuh peralatan hamster gitu ya, ataupun juga properti hamster dan seperti itu gitu ya. Yang ketiga apa? Sulit nyari pebisnis kecil atau UMKM yang mempunyai laporan keuangan rapih, SDM tertata maupun sistem informasi keuangan yang profesional. Makanya ini menjawab tadi ya ketika perkenalan saya gitu ya, kenapa saya masuk ke desa? Karena di desa ini mudah dikontrol. Nyari orang yang jujur itu lebih mudah daripada kita mengcapture satu provinsi ataupun misalnya kita mengcapture satu kabupaten. Ketika misalkan permodalannya kita berlakukan sifatnya crowdfunding atau berjamaah, maka lingkup desa itu lebih mudah mengontrolnya. Kalau misalkan teman-teman, wah sekarang saya di kota, bagaimana tuh gitu ya. Sifatnya crowdfunding mereka berasal dari jemaah pengajian. Ada yang datang ke saya ingin membuat rekening PT untuk sebuah usaha, ketika kita cross check ternyata base camp-nya di masjid karena itu jemaah pengajian, crowdfunding. Jemaah pengajian masing-masing urunan misalkan 100 ribuan atau 1 jutaan lalu membuat bisnis serahkan kepada orang yang ahli gitu. Kalau misalkan teman-teman belum punya komunitas atau misalkan belum bisa berjamaah, ya segera dari sekarang mencari jamaah untuk bisa segera urunan permodalan bareng-bareng gitu ya, untuk mendanai bisnis teman-teman. Nah, ini sudah kita siapkan teman-teman ya, peta buka usaha tanpa riba. Ini juga teman-teman misalkan mencari kemana-mana, peta ini nggak akan ada gitu, selain di webinar ini petanya.
Bagaimana petanya untuk mendapatkan ini ya, ini sederhananya ya. Intinya apa? Intinya gini. Untuk mendapatkan modal ya teman-teman, untuk mendapatkan modal yang di tengah itu ya, itu banyak sekali yang harus teman-teman ikuti tuh. Banyak harus teman-teman ikuti. Yang pertama niche marketnya apa? Yang kedua market size-nya, apakah besar atau kecil? Yang ketiga kompetitor, ideal customer, value proposition, lead magnet, konten, bisnis modal kanvas. Setelah bisnis modal kanvas masuk ke kanvas modal usaha halal. Itu jadi kesalahan banyak orang adalah ketika mereka butuh modal, banyak yang datang ke kita itu pengen langsung dikasih modal saat itu juga, padahal dia juga belum tahu mau bisnis apa, kan gitu ya. Tanya aja kepada orang-orang yang sekarang punya banyak uang tetapi nggak punya skill bisnis. Banyak yang pusing juga tuh, misalkan, wah saya punya uang 100 juta tapi mau bisnis apa ya gitu ya. Bingung juga kan, gitu ya. Kalau misalkan punya uang tapi nggak punya skill bisnis. Nah, bagaimana kalau misalkan kita nggak punya uang? Kalau kita nggak punya uang, maka solusinya teman-teman harus mempertajam skill bisnisnya gitu ya. Mempertajam skill bisnisnya. Jadi teman-teman nanti belajar apa itu niche market, apa itu market size, masalah apa yang ingin diselesaikan, terus juga bagaimana menganalisa kompetitor, bagaimana teman-teman memformulasikan ideal customer supaya apa? Ideal customer diformulasikan supaya ketika teman-teman promosi itu nggak spreading gitu ya, nggak ngacak kemana-mana. Karena banyak yang kamu bisnis apa? Saya bisnisnya misalkan baju. Ya, ketika ditanya target marketnya siapa, ideal customer siapa, ini bajunya bisa untuk semua orang. Iya, memang bisa ya gitu ya untuk semua orang, tetapi ingat ya, semakin spesifik itu semakin banyak profit gitu ya. Semakin spesifik yang dibidik, maka profitnya yang didapat semakin besar. Kenapa? Logika sederhananya begini. Kalau misalkan produk kita spesifik, maka untuk iklan pun ya kita budgetnya tertarget. Jadi kita tidak boncos, misalnya tidak boncos untuk pengeluaran biaya iklan. Kalau kita spesifik. Kemudian juga value proposition. Value proposition ini adalah sederhananya alasan apa orang harus beli produk kita, bukan beli produk sebelah gitu ya. Produk kita enak, yang sebelah juga enak gitu. Produk kita jadi solusi, yang sebelah juga sama jadi solusi. Nah, ini harus dipertajam gitu ya. Value proposition. Lead magnet tapi lead magnet. Lead magnet adalah sesuatu yang gratis yang dibagikan untuk menarik traffic. Saat ini place itu ataupun juga tempat untuk membuka bisnis itu bukan lagi menjadi masalah. Tetapi saat ini banyak menawarkan Nah, dan lalu nanti bagaimana strategi kontennya? Apa itu konten? Mungkin sedikit saya singgung gitu ya. Strategi konten adalah jembatan antara produk dengan usaha kita, dengan kita. Jembatan antara produk dengan customer. Ya, bagaimana customer produk tersebut terdeliver customer, maka melalui konten untuk saat ini ya. 2022. Ya. Lalu bisnis benar kanvas ini sebuah kanvas untuk mengcapture bisnis teman-teman secara keseluruhan dari helicopter view. Lalu ini yang pertama ke kanvas modal usaha halal ya, ini nanti diisi untuk memudahkan teman-teman mencari permodalan yang sifatnya bagi hasil dan bagi rugi. Nah, semua ini teman-teman ya, peta buku usaha halal dan juga ini tadi ya kanvas modal usaha halal yang pertama ini untuk lebih dalamnya kita sudah sediakan dalam online course 14 hari bisa launching bisnis tanpa riba. Artinya step by step-nya, day by day-nya sudah kita pandu gitu ya untuk bisa memahami ini semua gitu ya lebih dalam lagi. Karena sekali lagi kalau misalkan kita jelasin malam ini ya bisa sampai dengan subuh. Ya bisa sampai dengan subuh. Yang keempat, nah ini ya yang keempat. Tadi apa yang pertama? Yang pertama yaitu perbaiki diri dan bisnis. Perbaiki diri, jujur, amanah. Perbaiki bisnis, diisi kanvas modal usaha halal. Yang ini yang sudah kita berikan. Yang kedua, jual aset dan hidup apa adanya. Kalau misalkan nggak mau belajar, ya udah jual aset. Teman-teman ngirit, ya itu sederhana yang kedua nih. Kalau punya aset. Ya, kalau misalkan tidak punya aset, berarti teman-teman harus banyak belajar mengasah skill-nya. Yang ketiga, ini berjamaah crowdfunding. Bagaimana supaya kita mudah berjamaah, supaya kita bisa menjadi pebisnis yang dipercaya. Belajar peta buka usaha tanpa riba. Jadi ini teman-teman journey-nya teman-teman dipelajari supaya meyakinkan calon pemodal. Yang keempat,
yakinkan calon pemodal ataupun juga calon investor dengan 3 hal. Apa? 1, what to be solved, ya. Masalah apa yang ingin kita selesaikan. Nah, ini sudah 1 jam, ya. Singkat aja, masalah apa yang ingin diselesaikan ketika misalkan teman-teman mempunyai sebuah bisnis, contoh misalkan yang besar, yang skalanya sekarang udah skala Indonesia dan sudah besar, apa, ojek online, ya. Kenapa ojek online diminati oleh investor bahkan sampai dengan triliunan? Mengapa? Karena menyelesaikan masalah market. Jadi sebelum berbicara yang lain, teman-teman harus kuat dulu. Apakah produk ataupun juga jasa kita ini benar-benar menyelesaikan masalah market atau tidak, gitu ya. Biasanya teman-teman ketika misalkan di riset ya 80% orang juga sudah menyelesaikan masalah market. Tetapi apakah ini benar-benar sampai dengan ke behavior dari customer sehingga benar-benar menjadi solusi untuk masalah mereka ataupun juga kegelisahan mereka saat ini atau tidak, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, story dan visi. Orang yang punya uang, teman-teman, itu berbicaranya kadang-kadang bukan hanya uang, tetapi nilai apa yang teman-teman miliki, ya. Orang yang punya uang itu biasanya berbicaranya kalau misalkan berbicara tentang kemewahan, tentang uang, itu mereka boring, ya. Kenapa? Karena mereka juga pusing karena kebanyakan uang, gitu ya. Tetapi nilai-nilai hidup apa yang mereka saat ini sedang perjuangkan, dan itu satu visi dengan teman-teman, gitu ya. Misalkan salah satunya misalkan Flip, ya. Saya tahu Flip itu ketika dulu ada teman di Surabaya ketika saya masih dinas di Surabaya. Teman-temannya teman saya itu, gitu ya, yang alumni ITB itu bikin sebuah aplikasi katanya. Saya dulu termasuk ikut yang nyoba Flip pas awal-awal, gitu ya. Takut-takut juga, kenapa? Karena kan belum diawasi OJK dan juga sistemnya masih trial and error. Tetapi itu menyelesaikan masalah market dan juga punya visi dan juga story-nya juga kuat, gitu ya. Apa itu? Gimana caranya orang beda bank bisa transfer secara gratis. Itu kan sangat menyelesaikan masalah market. Dan mereka juga story-nya behind the scene-nya cukup kuat, gitu ya. Mengapa? Karena mereka membuat Flip itu ya sejak kuliah di ITB dan itu kalau nggak salah proyek kampusnya. Nah, itu story-nya cukup kuat. Yang ketiga jelas angka, ya. Kalau misalkan teman-teman merasa sudah bisa menyelesaikan masalah market dan merasa dari sisi story-nya juga udah kuat, ya kalau nggak menguntungkan tentu tidak menarik untuk investor, ya. Karena pemodal memberikan uang di teman-teman itu ya tentu ingin mendapatkan return yang lebih, ya. Kembali lagi ke slide pertama tadi, saya ingin mendapatkan return yang lebih besar daripada perbankan. Itu teman-teman 4 tips pada malam hari ini. Gitu ya slide-nya. Apa saja? Yang pertama, perbaiki dari dan bisnis. Teman-teman jujur dan amanah. Yang kedua, yang pertama masih ya dari sisi bisnisnya itu, teman-teman isi kanvas modal usaha halal. Teman-teman silahkan boleh screenshot kanvasnya. Tetapi kalau misalkan teman-teman pengen yang lebih detail lagi, gitu ya, lebih deep lagi, kita ada online course launching bisnis tanpa riba. Lalu yang kedua, jual aset dan hidup apa adanya. Yang kedua, ini sederhana, gitu, hanya menjual dan teman-teman mirip, gitu ya. Yang ketiga, berjamaah, crowdfunding. Cuma kan PR-nya bagaimana caranya teman-teman bisa dipercaya oleh jamaah yang teman-teman ikuti ataupun juga dipercaya oleh orang lain, maka nah ini teman-teman harus menguasai peta buka usaha tanpa riba. Ya, teman-teman harus menguasai ya niche marketnya, market size, kompetitor dan sebagainya, sampai dengan kanvas modal usaha halal. Dan kita juga ada bisnis modal kanvas. Ini teman-teman boleh browsing ya di luar sana. Ketika misalkan mempelajari bisnis modal kanvas itu trainingnya jutaan, teman-teman. Nah, tetapi nanti mungkin dari tim akan menyampaikan terkait dengan online course bis launching bisnis tanpa riba ini murah ya, hanya ratusan ribu gitu ya. Nah, ini yakinkan calon pemodal dengan 3 hal yang terakhir. Apa itu? 1, what to be solved, apa yang ingin diselesaikan. Yang kedua, story-nya apa dan visinya apa. Yang ketiga, tentu angkanya harus berbicara, mungkin istilahnya. Angkanya harus jelas, gitu ya. Return-nya harus meyakinkan investor. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman setelah ini pengen langsung praktek, wah saya pengen langsung praktek, tadi silakan dicek di grup ya. Dicek di grup sudah kita bagikan worksheet proposal untuk pemodal. Nah, ini setelah ini teman-teman punya oleh-oleh, silakan bisa langsung diisi ini ya. Silakan bisa langsung diisi worksheet-nya.
nama perusahaannya apa, profil bisnis, dan juga sampai dengan ini kita sediakan template untuk perhitungan cost of goods sold atau COGS atau HPP bahasa Indonesianya, juga apa namanya investasi atau capex dan juga opex gitu ya, biaya operasional. Ini silahkan teman-teman isi yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan teman-teman, wah saya ini ada nih yang mau invest, ya kita sudah sediakan juga surat akad syirkah mudharabah ya, antara pemodal dengan investor yang sifatnya bagi hasil tentu ya, yang sifatnya bagi hasil dan bagi rugi, bukan hutang piutang. Karena kalau hutang piutang di luar sana sudah banyak yang membahas ya. Nah ini teman-teman yang pengen tahu modul apa saja yang dipelajari dalam e-course launching bisnis tanpa riba gitu ya. Growth mindset mulai langkah kecil, kita akan belajar dari Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi gitu ya. Kemudian juga 4 tipe pengusaha saat minim modal. Kemudian cara memulai bisnis dari hobi. Bagi teman-teman sekarang yang pengen mulai bisnis dari hobi, bagaimana caranya? Strategi funneling dan juga teknik launching. Ini pre-launch-nya. Di modul 3, launch your business. Launch your business ini ada kalau teman-teman betul-betul dipraktekkan ini 14 hari, teman-teman ya. Kalau teman-teman betul-betul dipraktekkan ini 14 hari dari mulai tadi ya yang sudah kita perlihatkan gitu ya, niche marketnya apa, profitable niche marketnya, bagaimana caranya menghitung market size, membuat ideal customer, value proposition, sampai dengan bisnis model canvas, sampai dengan hari ke-14. Kalau teman-teman praktek, itu bisa langsung launching. Nah, kalau tidak praktek, tentu teman-teman nggak akan mendapatkan apa-apa. Yang model keempat, yaitu teknis diagnosa bisnis, apakah bisa di-scale up atau enggak, dan lain sebagainya. Gitu ya. Dan juga tentu yang tadi ya, formula mencari modal usaha halal yang kita jelaskan dalam Canvas. Nanti Canvas ini course akan dijelaskan sampai dengan detail satu persatu. Ya. Total ada sekitar 90-an video gitu ya, dan juga banyak sekali bonus-bonus materi yang akan teman-teman dapatkan. Baik, itu teman-teman pada malam hari ini saya kembalikan kepada moderator ya, saya kembalikan pada host. Bagaimana, apakah ada diskusi atau seperti apa? Terima kasih teman-teman. Oke, siap. Terima kasih Mas Uman Miftah. Seru sekali ya teman-teman insight yang kita dapatkan pada webinar malam hari ini terkait dengan permodalan halal ya. Tentu teman-teman di sini pastinya masih banyak pertanyaan yang harus disampaikan kepada Mas Uman. Tenang aja, kita juga akan membuka sesi diskusinya dengan Mas Uman terkait dengan tanya jawab. Kira-kira teman-teman punya keluhan apa dan pemahaman yang belum didapatkan dari webinar malam hari ini bisa langsung disampaikan aja kepada Mas Uman. Silakan saya beri kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung dibuka mic-nya, kita satu-satu ya biar nggak rebutan. Oke, langsung dibuka mic-nya aja kalau mau bertanya atau boleh di chat. Silakan, ada yang mau bertanya? Ini ada pertanyaan di chat dari Kak Dan. Kalau valuasi kita 100 juta lalu ada yang invest 50 juta, itu profitnya dari valuasi 100 juta atau dari apa yang diinvestasikan 50 jutanya, Mas? Kira-kira bagaimana sih cara memulai sebuah manajemen yang hancur? Maksudnya itu bagaimana cara memulai manajemen yang asal-asalan gitu, supaya lebih tertata rapi untuk UMKM lebih tepatnya itu. Ya. Mas Uman, boleh dibantu jawab langsung? Ya, Pas. Siap. Bentar. Ada dua pertanyaan ya. Yang pertama dari chat tadi ya, Mas ya. Yang kedua yang barusan terkait dengan manajemen ya, Mas ya? Ya, manajemen. betul. Baik. Ya, betul. Ya. Kalau valuasi kita 100 juta, lalu ada yang invest 50 juta, itu profitnya dari valuasi yang 100 juta atau dari apa yang kita atau dari apa yang diinvestasikan 50 juta. Profitnya itu tentu dari yang di salah satunya ya. Ini kalau ini kan mungkin levelnya menengah ya. Ini nanti banyak sekali yang harus diperhitungkan, teman-teman. Harus diperhitungkan. Yang pertama tentu dari laba bersih dulu tuh. Laba bersih. Lalu dari laba bersih ke valuasi juga,
dan dipresentasikan juga dengan yang 50 juta. Maksudnya gini, 50 juta itu dia berapa persen dari total saham yang dimiliki terhadap perusahaan. Jadi jawabannya semuanya tuh. Jadi jawabannya semuanya diperhitungkan ya. Jawabannya semuanya diperhitungkan. Baik itu valuasinya ataupun juga dari yang 50 jutanya dan juga dari profitnya ya. Profitnya. Kan bedanya gini, kalau misalkan mungkin mendasar ya aja ya, mendasar supaya teman-teman yang lain bisa mengikuti. Perbedaan antara persentase hutang dan juga persentase modal, ketika hutang itu dia pengalinya kepada uang yang diinvestasikan. Jadi misalkan dia minta 3% per tahun, maka 3% kali dia investnya berapa? Misalkan dia invest 100 juta, ya investnya 100 juga kali 3% tuh. Itu kalau itu hutang tuh. Dan itu riba tuh teman-teman ya. Riba karena tidak memperhitungkan untung rugi bisnis teman-teman. Itu mungkin prinsip yang pertama nih supaya teman-teman yang lain bisa mengikuti secara generalnya dulu secara basic. Yang kedua, kalau misalkan modal lebih kompleks tuh. Modal lebih kompleks. Dihitung juga valuasinya, dihitung juga persentase penyertaan modal dia berapa persen dan hitung juga profitnya gitu ya, dari profitnya. Jadi jawabannya untuk kasus yang seperti ini, menurut pendapat saya pribadi, ya semuanya harus diperhitungkan. Yang pertama, yang kedua tadi bagaimana terkait dengan manajemen, Mas ya, manajemen yang sudah hancur, atau bagaimana cara memperbaiki. Nah, gini teman-teman, ketika kita menghadapi manajemen yang sudah hancur, kalau saya mungkin ikut aliran salah satu mentor di Indonesia, mentor bisnis di Indonesia, orang Bandung, orang Sunda sini, Kang Dewa ya. Saya ikut aliran Kang Dewa suntik mati ya. Jadi saya mungkin ikut aliran Kang Dewa Kaproyoga di Bandung ya. Kalau misalkan bisnis yang manajemen udah hancur, ya udah bisnis suntik mati aja, bikin baru gitu. Kalau saya manajemennya misalkan sudah hancur, ya udah bisnis suntik mati, saya bikin yang baru. Kalau bisa jangan melibatkan manajemen yang lama. Karena gini teman-teman, hancurnya kan ini definisinya luas gitu ya. Harusnya definisinya luas. Apakah misalkan hancurnya karena karakter atau hancurnya karena dia punya tunggakan, tidak jujur atau seperti apa gitu ya. Ini kalau diteruskan, apalagi kita punya niat mendapatkan permodalan dari luar, itu tidak baik untuk citra perusahaan kan gitu ya. Jadi kalau saya suntik mati solusinya. Kalau saya suntik mati bikin manajemen yang baru. Mungkin itu teman-teman ya. Oke, terima kasih Mas Uman. Gimana dari penanya, apakah sudah clear atau masih ada yang mau dipertanyakan? Setir lagi dong kita, mulai dari nol lagi dong. Iya Pak, jadi karena mungkin gini Pak, konteksnya dulu ya, mungkin tergantung konteks ya. Hancurnya ini, manajemen hancurnya ini karena apa gitu ya. Kalau misalkan masih bisa ditolerir, kalau mungkin masih bisa ditolerir ya dicoba diperbaiki gitu ya. Istilahnya dicoba islah lah, kalau misalkan masih bisa ditolerir. Tetapi kalau misalkan agak susah, mulai dari nol itu lebih baik daripada mempertahankan yang sudah ada tetapi tertatih-tatih karena berat ya. Karena berat, apalagi misalkan dulu ketika saya di perbankan gitu ya, ketemu dengan manajemen yang sudah tidak baik itu, maaf ya, orang yang tidak mampu membayar karena bisnisnya sedang turun itu lebih baik daripada perusahaan yang manajemennya tidak baik. Karena karakter itu yang utama. Itu dari sudut pandang pemberi hutang tuh. Apalagi kalau sudut pandang pemodal. Nah, jadi ya mungkin kalau pendapat saya pribadi, kalau saya lebih baik mulai dari nol daripada tertatih-tatih. Kalau saya ya. Itu mungkin Pak. Oke, siap, terima kasih. Ya, sama-sama Pak, sama-sama. Oke, terima kasih Mas Uman atas jawabannya. Sudah jelas ya dari si penanya.
Silakan jika masih ada teman-teman yang lain, jika ingin bertanya, langsung aja dibuka mikrofonnya, ditanyakan apa yang perlu dipertanyakan. Silakan. Halo. Oke, silakan Mas Adi. Oh iya, tadi saya kan agak dengar nih kalau hutang, kalau Mas Ferry ini valuasi ya. kita, iya, saya Mas Adi Ferry. Kalau kita hutang nih dengan sistem hutang 100 juta, terus bagi hasilnya 3%, itu masnya langsung bilang riba. Hutang riba. Apa sih syaratnya hutang jadi riba? Sebenarnya, Mas? Baik, Pak Adi ya. Mungkin penjelasan saya Betul. kurang, ya siap. Penjelasan saya kurang lengkap nih. Penjelasan, mohon maaf. Iya, agak Ya, abu-abu ini masih. penjelasan saya abu-abu nih. Mohon maaf. Terima kasih sudah diingetin Mas ya. Jadi maksudnya gini, akan jadi riba ketika tambahannya itu dari 3% dikali langsung 100 jutanya tanpa memperhitungkan profit naik turun usaha kita. Perbedaannya gini, perbedaannya kalau misalkan dari sisi pengali nih, mungkin prinsip dasarnya. Kalau misalkan itu pengalinya 3% dari profit kita, itu tidak akan menjadi riba. Dari profit ya, 3% dari profit. Tetapi kalau tambahannya 3% dari yang kita investasikan, ya 3% dari yang kita investasikan, dan nilainya fix, satu, yang kedua diperjanjikan di awal, pokoknya hancur untung bisnis kita, ya saya minta 3% gitu ya, di depan. Atau misalkan saya minta 3%. Itu saya mengikuti pendapat yang itu riba karena hutang piutang 3% itu tambahan dari uang yang 100 jutanya itu. Nah, saya mengikuti pendapat yang riba mungkin ya, Mas ya. Itu. Tetapi kalau misalkan tidak riba ketika 3%-nya itu dikali dari profit bisnis yang kita hasilkan. Mungkin itu Pak Adi. Oh, berarti cuma bahasanya ya. Jika 3% itu tambahan itu riba, tapi kalau 3% itu bagi hasil itu enggak riba gitu, Pak. Nah, cuma pengalinya Pak. Pengalinya. Karena apa? Nanti mempengaruhi ke nominal tuh. Kalau misalkan 3%-nya itu dikalikan dari profit, maka nominalnya bisa jadi kan naik turun setiap bulan atau setiap tahun. Betul. Betul ya Pak ya? Nah itu, nanti pengaruh ke sana juga. Jadi tidak fix, sehingga yang diperjanjikan bukan nominalnya, tetapi persentase dari profitnya. Barangkali kurang jelas Pak? Iya sih. Ada yang ya. Bisa jadi gini, Pak. Misalkan yang mudah ya, yang mudah 1 juta misal, 1 juta selama 1 tahun, 1 juta selama 1 tahun. Yang satu itu 5%, misal 5%. Maaf, sama-sama 5%. Yang 1 juta itu yang 5%-nya, yang pertama 5%-nya dari 1 jutanya, ya. Yang pertama itu adalah 5% dari 1 jutanya, sehingga saya minta pokoknya 5% dari 1 juta. Itu harus menjadi tambahan atau juga dari margin. Yang kedua, 5% dari hasil perputaran usaha yang 1 jutanya itu. 1 juta saya putarkan ke dalam usaha, untungnya berapa? Untungnya 100.000. Oke, berarti 100.000 kali 5%. Itu enggak riba tuh. Jadi pengalinya ke profitnya tuh, pengali ke untungnya berapa. Tetapi kalau dikalikannya kepada nominal yang diinvestasikan, itu menjadi wilayah yang saya kira riba gitu ya. Itu pengalinya. Itu jadi Oh, paham, Pak. itu Pak ya. Ya, Pak. Nah, itu mungkin seperti itu. Nanti kalau misalkan dielaborasi lagi mungkin Ustadz atau juga ahli fikih banyak ya di YouTube yang bisa menjelaskan lebih baik daripada saya. Itu mungkin. Cuman intinya sih prinsipnya insya Allah seperti itu prinsipnya. Oke. Oke, Terima Pak. kasih. Terima kasih, Mas Umam. Siap, sama-sama Pak Adi. Masih kita kasih kesempatan 2 pertanyaan lagi ya, karena mungkin Mas Uman ini jadwalnya padat sekali. Jadi silakan teman-teman, jika ada yang perlu disampaikan, kita kasih kesempatan 2 kali lagi. Kayaknya tadi di chat sudah ada ya. Dari Mas Usep. Saat ini saya membuka sistem kemitraan usaha
Nah, kendalanya sekarang banyak peminat yang dari luar daerah belum terakomodir, sedangkan proses membuka sistem keagenan, trik yang ideal dalam menentukan harga ke agen end user itu gimana, Mas? Siap, Kang Usep. Ini beliau ini pengusaha seblak ya. Jadi teman-teman senang buka keagenan, misalkan ada yang berminat boleh langsung chat ya ke beliau ya, ke Kang Usep nih. Yang pertama terkait dengan keagenan, penentuan harga yang profitable buat agen satu, yang kedua penentuan harga ke ya intinya sih ke pricing ya. Dalam hal pricing strategi ini mungkin masuknya ke ranah pricing strategi. Pricing strategi itu yang pertama yang harus yang harus strict ya, yang harus strict di awal adalah kita ingin mengambil untung berapa persen. Itu jangan diganggu gugat tuh. Kalau misalkan kita ingin mengambil untungnya 15% gitu ya, atau misalkan kita ingin mengambil untung 20%, itu harus dipegang dulu. Yang pertama, jadi misalkan harga pokoknya 10.000, saya pengen ngambil untung 2.000, maka itu yang harus dijaga adalah 2.000-nya itu jangan sampai tergerus oleh yang lain. Yang pertama. Kenapa? Karena untungnya ini nanti kan bisa jadi kita buat subsidi ya. Subsidi apa? Bisa jadi nanti di tengah jalan kita mengadakan promo misalkan bebas ongkir, promo iklan, promo apa gitu ya. Atau misalkan kita memberikan reward untuk agen, itu kan dari margin yang kita miliki. Yang dari 2.000 itu gitu ya, contoh misalkan. Yang pertama pricing strategi itu satu. Yang kedua tentu harga jual ya. Fair value gitu ya, ataupun juga harga di market gitu ya. Harga di market produk kita ada berapa gitu ya, harga di market. Yang ketiga, untuk keagenan sebetulnya yang saya pahami nih nggak ada yang ideal sebetulnya. Nggak ada yang ideal. Yang ada adalah apakah kompetitif atau tidak, karena agen itu ataupun juga reseller ataupun juga distributor dia kan menginginkan nilai ya. Menginginkan ketika dia menjadi distributor kita ataupun juga menjadi agen kita, dia mendapatkan sesuatu dari kita tuh, mendapatkan nilai. Baik dari sisi nilainya itu dari sisi bisnis, peluang bisnis ya, ataupun juga dari sisi ilmu. Nah, kalau misalkan kita belum bisa mensupport ataupun juga mengoptimalkan harga ataupun juga profit kepada agen ataupun juga distributor, maka maksimalkanlah ilmu. Berikan mereka training secara berkala gimana caranya berjualan ya, gimana tips and triknya supaya bisa laris manis, sehingga ketika mereka membandingkan dengan orang lain gitu ya, ataupun juga dengan distributor ataupun juga dengan perusahaan yang lain, pebisnis yang lain, maka itu akan tertutupi oleh nilai yang mereka terima secara non materi lah, secara non materi. Jadi kalau misalkan yang ideal bagaimana? Nggak ada yang ideal. Yang ada adalah apakah menarik atau untuk agen atau enggak. Nah, menariknya ini bisa dielaborasi itu. Menariknya ini dari sisi tadi peluang jualannya gitu ya, dengan profit yang tinggi, ataupun juga yang kedua deliver ilmu, berdeliver manfaat. Mereka ketika menjadi agen kita apa nih yang di-upgrade gitu ya, dari sisi keilmuan, dari sisi scale up bisnis. Apakah misalkan gini, dia ketika berprestasi misalkan menjual berapa sales mendapatkan keuntungan apa gitu ya, itu satu. Yang kedua, atau misalkan kita punya unit bisnis yang lain, dia secara eksklusif menjadi agen kita. Itu kalau misalkan kita udah mentok di bisnis A, ya udah karena ini udah jalan, kita bisa bikin aja bisnis yang baru, diferensiasi produk misalkan. Dan si agen ini diberikan hak eksklusif untuk menjadi agen kita dan juga mendapatkan bagi hasil yang lebih dibandingkan dengan agen-agen yang lain karena dia berprestasi, misal seperti itu. Itu mungkin Kang Usep, ini bisa sambil ngopi dengan Kang Usep nih. Ya, terima kasih. Gimana Kang Usep? Untuk jawabannya apakah sudah bisa menjawab atas pertanyaannya? Sudah Pak, alhamdulillah. Terus Kang Numan, kalau boleh bertanya yang satu lagi tentang sisi boleh nanya lagi nggak? Ada satu pertanyaan lagi. Oke, gini kan, apa yang disampaikan Kang Usep tadi, bahwa sisi mana yang lebih untung, sisi mana yang lebih untung. Nah, kalau misalkan kita
kalau di bidang kemitraan kebanyakan kan yang lain itu menawarkan dari sisi break even point dan sebagainya. Nah, sedangkan yang terjadi di lapangan kebanyakan kan si yang mendirikan franchise itu rata-rata menawarkan dengan iming-iming. Yang secara teori lah, sederhananya dia menawarkan konsep bisnis secara teori, ketika di lapangan itu kadang-kadang kan berbanding terbalik dengan teori yang sudah ditawarkan di itu, karena tujuannya gimana caranya mereka narik konsumen sebanyak mungkin. Kembali dengan materi yang tadi ditawarkan oleh Kang Uman, bahwasannya kan perbaiki dulu kitanya, harus jujur dan amanah. Nah, apakah saya kan tidak menawarkan itu di sana tentang break even point dan sebagainya, real yang saya sampaikan. Nah, itu kan mungkin tidak tertarik orang, banyak yang solusinya gimana itu, Pak? Ya, Karena yang barusan kepotong yang terakhir. ya kalau yang di franchise yang lain, bukan misalkan membanding-bandingkan, kan kadang-kadang menawarkan dengan sistem break even point dalam sekian bulan, balik modal dan sebagainya. Itu kan saya hindari sebelumnya. Nah, sekarang karena memang satu, jadi peminatnya agak kurang karena saya tidak menawarkan itu, apakah itu harus dicantumkan atau tidak? Kemudian kalau misalkan tidak sesuai harapan, kan itu secara teori ya, Kang Man. Real di lapangan antara teori dan pelaksanaan kadang-kadang ada human error lah atau apalah. Nah, itu kita siasatinya seperti apa? Apakah harus kita cantumkan atau misalkan kita apa adanya aja, yang mau tertarik silahkan, nggak tertarik ya monggo gitu. Siap. Dapat nangkap, siap, Kang. Ketangkap ya? Ya, ketangkap. Jadi gini, tetap harus dicantumkan break even point. Tetap harus dicantumkan break even point-nya. Kenapa? Karena orang yang mau bisnis itu, apalagi misalkan agen, distributor, itu kan ketika mereka mau bisnis, ya kan mereka juga mau uangnya itu bisa kembali berapa lama dari uang yang dia keluarkan ketika bisnis, kan gitu ya. Yang pertama, break even point itu penting karena realitanya kalau misalkan kita berbicara secara nasional gitu ya, itu semuanya menawarkan break even point. Nah, tinggal bagaimana gini, break even point itu sebetulnya bisa jadi bukan teori, tetapi dilihat angkanya dari mana. Ketika misalkan kita menentukan break even point, angkanya itu misalkan berapa bulannya, berapa tahunnya, dari mana? Dari histori penjualan kita sebelumnya. Kita pasti udah punya data. Itu pentingnya database. Misalkan gini, ketika outlet kita berada di jalan, misalkan gini, karakternya itu jalan utama, terus juga kita sudah survei di sana customer ideal kita ada berapa orang gitu ya. Terus juga kita sudah survei kompetitornya ada berapa dan sebagainya, maka kita pasti sudah dapat angka tuh. Ini biasanya BEP-nya sekian bulan atau sekian tahun. Nah, ketika nanti ada yang ada yang mau menjadi keagenan atau distributor, ya kita survei juga apakah tempat tersebut sama dengan histori bisnis kita sebelumnya di outlet yang itu gitu ya, atau enggak. Kalau misalkan sama, kita bisa tentukan ini Bu Pak, di tempat yang ini karakternya seperti ini, biasanya BEP-nya sekian tahun atau sekian bulan. Nah, tetapi kalau misalkan karakternya nanti beda lagi, nanti ya menentukan BEP-nya beda lagi. Itu karena kalau nggak dicantumkan BEP, memang kurang menarik. Jadi di BEP itu kita cantumkan batas atas, batas bawah berarti ya, biar lebih relevan. Iya, kalau bisa gitu. Atau kalau misalkan nggak menentukan batas atas, batas bawah, kita pede aja dengan batas tengah. Asalkan datanya kuat. Asal datanya kuat dari riset di histori kita penjualan sebelum-sebelumnya. Jadi semua outlet disurvei, dihitung perharinya mereka ada penjualan berapa, terus juga target market kita siapa gitu ya, dihitung tuh by data semuanya. Ya udah batas tengahnya aja ditentukan. Sehingga ketika misalkan lebih cepat, alhamdulillah.
Nah, misalkan lebih molor kan kalau batas tengah itu molornya juga kan paling sedikit gitu. Siap. Udah dipahami. Soalnya kan ngelihat di konsep-konsep yang sebelah, yang di yang lain kadang-kadang kan mereka mencantumkan break even point-nya itu dan kalau penjualan misalkan target 100, sehari 100, nggak mencantumkan yang batas tengah itu mungkin ya. Ya, makasih Kang Uman. Ya, siap. Sama-sama. Ya, sama-sama. Oke, udah jelas sekali ya jawaban dari Mas Uman untuk pertanyaan Mas Usep. Ini mau ditambah satu pertanyaan lagi apa kira-kira sudah ini, teman-teman? Boleh satu pertanyaan lagi, Mas. Udah Oke, setengah 10 nih. oke deh, satu Belum pertanyaan lagi. Silakan. Jika ada yang mau ditanyakan, kita masih beri kesempatan sebelum kita akhiri. Silakan teman-teman. Ditanyakan. Jika masih ada yang masih bingung. Ada? Tadi kayaknya ada yang raise hand, Pak. Batu bara, siapa tadi? Tidak ada ya? Aku aja Mas. Aku lagi. Oke, silakan pertanyaan terakhir dari Mas Ferry. Iya. Saya mungkin agak ke flashback ke materinya tadi ya. Intinya kan bagaimana kita mendapatkan modal dari awal usaha kita. Nah ini kan aku juga seorang yang lagi cari modal yang benar-benar benar, ya kan. Saya menawarkan satu lagi sih cara selain hutang dan crowdfunding. Kalau kemarin saya ngitung-ngitung kalau hutang sama crowdfunding itu sama-sama sulit. Crowdfunding itu kita sulit cari orangnya, ribet. Kalau hutang itu cepat, itu bisa kita dapatkan dengan cepat. Tapi ya itu ada konsekuensinya. Kita bisa nih usaha tanpa hutang dan tanpa crowdfunding. Bagaimana caranya? Itu kemarin saya pikirin dengan kartu kredit. Gimana Pak? Menurut Anda kalau kayak gitu? Karena kalau hutang misalkan kita butuhnya cuma 3 juta, itu hutang kita harus 10 juta. Terus kalau crowdfunding kita hanya butuh 3 juta, terus modal terkumpul 10 juta, apa ya ada iman-iman. Kalau kartu kredit itu kan kita bisa gunain setiap bulan sebutuhnya kita gitu loh. Gimana Pak menurut Anda? Siap, Pak Adi. Yang pertama, sebelum saya jawab, saya termasuk yang belum pernah punya kartu kredit sejak dulu. Di telepon mungkin udah puluhan marketing ya teleponin untuk buka kartu kredit, cuman sampai sekarang termasuk orang yang tidak punya kartu kredit. Ya, tidak punya kartu kredit. Yang pertama itu. Yang kedua, ini misalkan yang berbicara hal haram segala macam, mungkin nanti banyak sekali ustadz yang berbicara itu di YouTube gitu ya, ataupun juga di Google gitu ya. Silahkan boleh boleh di browsing itu terkait dengan kartu kredit. Cuman yang kedua yang jelas gini, kalau misalkan sistem itu dengan kartu kredit itu gampang, tinggal gesek kan cair tuh kalau kartu kredit. Ya, sesuai limit. Betul, sesuai limit. Bahkan teman saya dulu ada lah ya. Teman saya itu sampai punya limit 200 juta tuh, 300 juta kartu kredit. Bahkan ada yang ketika dibuka dompetnya itu isinya kartu kredit semua puluhan dan limitnya besar-besar di atas 30 juta satunya. Nah itu memang dari sisi kemudahan mudah secara instan gitu ya, kita dapat modal usaha. Tetapi mungkin saya secara pribadi termasuk aliran orang yang nggak apa-apa deh bersusah-susah dulu gitu ya untuk menguatkan bisnis, karena kadang kalau kita baru mulai bisnis terus dipermudah dari sisi permodalan, lalu misalkan modalnya dari hutang, itu kurang mendidik kita juga gitu ya.
Coba kalau misalkan kita bisnisnya dimulai dari modal sendiri dulu, gitu, misalkan 1 juta. Nah, itu mendidik kita supaya disiplin karena uang kita cuma punya 1 juta dan 1 juta itu buat diputerin usaha. Sehingga kita jadi disiplin. Kalau misalkan 1 juta ini rugi, ya udah kita nggak punya uang. Satu, jadi disiplin. Yang kedua, ya skill bisnis kita juga jadi terasah gitu. Skill bisnis jadi terasah. Nah, kalau misalkan tadi ya, misalkan di luar hutang memang mudah gitu ya. Apalagi sekarang banyak hutang-hutang yang murah gitu ya. Crowdfunding susah, betul, setuju. Ya, crowdfunding itu susah. Makanya tadi saran saya berjamaah. Makanya yang saya temui itu yang crowdfunding itu realitanya teman-teman gabung dengan jemaah pengajian atau misalkan teman-teman menjadi satu komunitas tertentu yang komunitas tersebut insya Allah sama-sama pengen hijrah gitu ya. Nah, itu insya Allah lebih mudah tuh, sehingga teman-teman satu frekuensi, satu visi, satu misi, terus diriin bisnis bareng-bareng. Tapi kalau misalkan teman-teman sekarang sendirian terus pengen crowdfunding, itu realitanya susah. Lalu bagaimana? Nah, kalau saya daripada kartu kredit tadi, lebih baik modal sendiri, cari aja tipe bisnis yang modalnya tidak terlalu besar. Sambil melatih, dalam tanda kutip ya, melatih insting bisnis kita supaya lebih profesional. Mungkin itu Pak Adi, kalau saya. Oke, Itu. Pak. Tanggapi lagi ya, Pak. Monggo. Gini, soalnya kalau saya misalkan saya adalah pedagang dan saat ada waktu tertentu, ada event-event tertentu yang tiba-tiba saya membutuhkan modal yang sangat besar untuk event tersebut, nih, Pak. Ya. Contohnya saat Lebaran lah, itu kan kita butuh modal yang lebih ya saat Lebaran. Betul. Karena permintaan banyak tuh, kan eman ya Pak. Ya, kalau kita lewatkan ya. Setuju. Nah, dari cara ketiga itu, biasanya saya pakai cara yang kartu kredit itu. Siap. Contohnya kalau kita nggak punya kartu kredit, kita bisa pakai Shopee Pay Later misalkan itu Ya. untuk ambil bahan baku misalkan. Ya, betul. Di Shopee. Itu kan bisa ya Pak, dan itu kan nggak ngelebihi tadi katanya 5% dari untung gitu kan saat kita hutang. Berarti aman kan Pak? Nah, kalau dari sisi hukum Pak, riba itu kapan terjadinya? Ketika kita memulai menandatangani kesepakatan untuk melakukan perjanjian. Jadi ketika misalkan gini, contoh misalkan PRK ya, kalau di perbankan pembelian rekening koran atau kartu kredit misalkan tidak melebihi limit, atau misalkan saya tidak ingin menyebut brand ya, cuman marketplace yang punya talangan dana gitu ya. Nah itu kan pokoknya misalkan nggak melebihi limit dan juga kita bayarnya sesuai dengan perjanjian dan sebagainya, itu kan aman, tidak ada kelebihan sebagainya. Tetapi secara hukum kita terkena hukum riba itu ketika kita mulai membuka. Kalau dengan misalkan bank konvensional itu ketika kita menandatangani perjanjian perjanjian kita ingin menabung atau dengan kredit. Apakah kita memakai bunga tersebut atau enggak itu belakangan. Yang pasti hukumnya itu terkena ketika kita mulai menyetujui itu. Termasuk yang tadi itu yang pinjaman di marketplace itu. Kita hukumnya terkena hukum riba itu ketika kita mulai menyetujui untuk apply. Nah, itu mungkin kalau dari sisi hukum nih Pak. Nanti boleh sharing dari sisi hukum. Gue sih lebih mikirin ke ini Pak, risk management itu loh Pak. Betul, setuju. Nah, di balik risk management kan ada itu tuh Pak, kesempatan yang harus kita ambil nih, misalkan ya. Lebaran lagi rame kan, mau jualan makanan lagi rame-ramenya, misalkan saya jualan es, saya kan butuh lebih dong stoknya. Setuju Pak, setuju. Tadi kan kalau sarannya Mas, saran saya kan, mending ditahan dulu pakai uang yang ada dulu, gitu toh. Nah, begini, kalau kasus yang itu beda, mungkin beda konteks ya. Konteks tadi saran saya yang tadi itu karena ketika kita mulai berbisnis tuh. Saran saya yang tadi. Kalau konteksnya yang sekarang, yang saya lihat misalkan banyak sekali
yang mungkin teman-teman tahu ya, ada komunitas di luar sana yang benar-benar sama sekali mereka nggak mau pakai hutang lah. Itu mereka cara berbisnisnya, misalkan itu Lebaran kita prediksi di bulan September, misal contoh di bulan September prediksi Lebaran. Dari Januari itu mereka sudah puasa, Pak. Dari Januari mereka sudah puasa. Maksud puasa gimana? Ketika ada laba, labanya masukin ke laba ditahan. Bahkan ada yang masukin beliin ke emas, disimpan dulu misalkan. Disimpan dulu di di yang aman lah pokoknya. Itu ditahan tuh Januari masuk laba ditahan, Februari laba ditahan, Maret laba ditahan untuk persiapan nanti masa-masa Lebaran. Nah, jadi yang saya lihat gitu ya, banyak sekali pengusaha yang mempraktekkan. Kalau kasus yang tadi, misalkan kasusnya kalau itu momen Lebaran, itu biasanya itu mereka menggunakan prinsipnya laba ditahan. Jadi misalkan keuntungannya 100.000, ya udah deh puasa dulu. Kita 60.000 simpan dulu deh gitu ya, ditabung untuk persiapan nanti momen Lebaran. Ketika ada Lebaran 2 bulan sebelumnya mungkin tabungan itu dikeluarin, lalu kita belanja stok untuk persediaan di Lebaran. Gitu mungkin Pak Adi. Oke, berarti kesimpulannya itu kalau hutang itu tetap riba. Apapun jenisnya kayaknya mesti riba karena presentasenya itu pasti melebihi 5% dari hutangnya, bukan dari untungnya. Jadi hutang itu kayaknya 100% riba deh. Terus crowdfunding itu jadi jalan, tapi agak ribet. Terus kartu kredit. Lah kalau kartu kredit itu tadi kalau bisa enggak ya gitu ya berarti ya. Oke Pak. Berarti harus siap-siap sprint sebelum lari kenceng gitu ya Pak. Harus siap-siap. Yang saya lihat dari teman-teman pengusaha tuh banyak yang kayak gitu Pak Adi. Oke, soalnya biasanya kalau momen kan itu ada apa ya, kayak market kaget itu loh Pak. Jadi, betul, setuju Pak Adi, ya, setuju. Begitulah. Kalau kita jual emas pun yang saya alami selama ini kalau di saat momen Lebaran emas itu turun. Betul. Makanya. Setuju Pak Adi, makasih sharingnya. Ya, seperti itu. Terima kasih Mas Umam. Siap, sama-sama Pak Adi. Sama-sama. Oke, sudah clear ya teman-teman. Mas Kuman, ada yang mau disampaikan sebelum kita closing? Baik, terima kasih teman-teman waktunya. Ini sampai dengan akhir jam berakhir jam 10. Masih ada 69 peserta. Masya Allah, terima kasih waktunya teman-teman. Malam-malam ikut webinar. Yang pertama, semoga teman-teman mendapatkan sesuatu ya, mendapatkan ilmu, sehingga bisa langsung dipraktekkan di bisnis masing-masing. Jangan lupa yang tadi diisi langsung ya worksheet-nya. Kalau misalkan teman-teman ada yang langsung pengen ada pemodal gitu ya, itu tadi surat akad bagi hasilnya langsung diisi juga. Dan kalau misalkan teman-teman pengen belajar lebih ya terkait dengan kanvas modal usaha halal, terkait dengan tadi ya bisnis tanpa riba secara teknis, itu bisa nanti menghubungi tim atau juga di grup untuk mengikuti launching bisnis tanpa riba ya, untuk mengikuti online course 14 hari bisa launching bisnis tanpa riba. Insya Allah di sana kita bahas secara detail ya. Kita bahas secara detail satu persatu. Ada banyak sekali video teman-teman bisa dipelajari dan juga bisa didiskusikan di grup Telegram. Itu insya Allah versi yang lebih detailnya. Dan mungkin gini, kalau misalkan teman-teman melihat training tanpa riba di luar, itu kan kebanyakan isinya, mohon maaf sekali ya, itu motivasi ya. Kebanyakan isinya terkait dengan motivasi untuk meninggalkan riba. Nah, sementara kalau online course dari Halal Capital Academy yang ini isinya kita benar-benar teknis ya. Teknis, bisnis, kalau misalkan teman-teman pengen bisnis tanpa riba, satu-satu nanti dijabarkan. Itu mungkin teman-teman, dan juga Mas Badrus dan Pak Brian dan semuanya ya, makasih udah ikut di webinar pada malam hari ini. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Uman Miftah dan teman-teman semua
Jadi untuk teman-teman yang mau belajar teknis lebih lanjut bersama Mas Uman ya, tadi Mas Uman punya e-course yang namanya 14 hari launching tanpa riba. Nah itu kebetulan kita lagi ada diskon 50% dan itu terbatas ya teman-teman, hanya untuk 2 hari saja. Nanti untuk link info detailnya akan saya bagikan ke grup, atau teman-teman bisa bertanya kepada orang-orang yang mengundang teman-teman memberikan link webinar pada malam hari ini. Oke, mungkin itu aja teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada kesalahan dari kami sebagai penyelenggara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.